Pak Arina pernah mengatakan bahwa menargetkan mampu untuk masuk 5 besar nasional sebagai provinsi penghasil padi. Ini mengacu data BPS tentang luas panen dan produksi padi di Indonesia tahun 2020, di mana belum pernah terjadi Pak tahun-tahun sebelumnya Lampung mencatat kenaikan produksi padi dan luas panen tertinggi di antara provinsi pangan lain. Kira-kira dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Baik, benar sekali apa yang telah Pak sampaikan dan Pak menanyakan, bahwa beliau menargetkan sesuatu yang sudah pasti berdasarkan potensi yang ada di daerah kita. Memang BPS telah merilis untuk angka nasional, dan pada angka nasional itu dirinci berdasarkan provinsi-provinsi. Nah, provinsi Lampung merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan produksi padi secara nasional itu nomor 2 setelah Jawa Timur misalnya. Dan bahkan yang mungkin tertinggi 20% tahun 2020 masuk, artinya di situ membicarakan potensi karena sekarang baru bulan September, jadi berdasarkan potensi tanaman yang ada diperkirakan maka setingkat walaupun kita nanti lihat realisasinya bagaimana, karena pada saat sekarang apakah mungkin ada bencana, mudah-mudahan tidak ada lancar sehingga tercapailah informasi pendataan atau produksi padi seperti itu. Memang berdasarkan data BPS yang kita himpun, untuk provinsi Lampung ini menurut saya luar biasa, karena memang core ekonomi intinya di provinsi Lampung adalah pertanian, industri dan perdagangan. Izinkan saya untuk coba membacakan ini. Produksi padi memang untuk 2019 kita masih nomor urut ke-6 secara nasional. Jadi artinya targetnya akan menjadi 5 ya, hal yang sesuatu yang positif. Untuk komoditi jagung kita nomor 3 secara nasional. Lalu untuk ubi kayu kita nomor 1. Artinya untuk komoditi yang strategis ini, padi, jagung, dan ubi kayu, kita pada urutan 1, 3, dan 6. Artinya ini menurut saya suatu prestasi atau suatu potensi yang luar biasa yang di provinsi itu, dan sesuai dengan program kerja dari Pak Gubernur. Saya pikir ini mudah-mudahan bisa tercapai, tapi lagi-lagi BPS hanya bisa memotret apa kondisinya, bahwa upaya itu ya pasti tim Pak Gubernur yang setelah kita bicara terkait pertanian dan target masuk besar di Bali, kita sekarang kondisinya pandemi di mana? Nah, ini kalau kita memotret kondisi pandemi sendiri berdasarkan data BPS pusat awal Oktober lalu merilis hasil survei terhadap 34.559 pelaku usaha yang terdampak pandemi. Hasilnya 824% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan karena COVID-19 terdampak terhadap produktivitas perusahaan. Dampaknya luas. Kalau kita menganalisanya di Lampung sendiri bagaimana Pak? Baik, jadi kami juga nasional itu melakukan pendataan dari provinsi-provinsi, dari daerah-daerah. Sebenarnya pendataan yang dilakukan ini yang dilakukan dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha itu merupakan wujud dari komitmen BPS untuk memberikan informasi yang terkait dengan kondisi pada saat sekarang. Ini di luar kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS. Biasanya pendataan yang dilakukan BPS secara rutin adalah misalnya pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, kemiskinan, itu yang secara rutin, inflasi secara rutin berdasarkan yang berdasarkan metodologi statistik. Jadi dengan menggunakan metodologi statistik, kita menggunakan sampel lalu kita memberikan informasi secara umum. Nah, kalau membicarakan tentang dampak dari COVID berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi atau produksi memang seluruh pelaku usaha ya termasuk masyarakat semua terdampak dengan COVID. Walaupun tidak seluruhnya, tapi misalnya
sektor informasi, itu justru dampak COVID ini malah peningkatan. Tapi berkaitan dengan yang tadi Mbak sampaikan, ya, dan tanyakan tadi berkaitan dengan survei BPS ya, COVID-19 dan kita melakukan dari nationality yang kita lakukan, yang catatan saya, ini ada survei yang tidak menggunakan metodologi sampling, tetapi berdasarkan kesertaan atau kesukarelaan dari pihak pelaku usaha menjadi respondennya. Jadi sifatnya proporsif, itu diminta pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi perusahaannya dari dampak COVID ini. Untuk Lampung itu ada 954 responden perusahaan. Itu baik dari usaha besar maupun mikro serta pertanian, dari 954 yang menyebar di 15 kabupaten kota yang ada. Dari gambaran sebanyak 954, ada yang mengatakan bahwa di 65%-nya itu masih beroperasi normal. Jadi 65%-nya. Artinya berarti 35%-nya tidak normal. Tidak normal, ya sudah barang tentu pasti yang lebih tidak sebaik kondisi normal tentunya. Dan yang terdapat sekali adalah dari catatan dari pengakuan dari pihak pelaku usaha adalah pertama dari jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mereka berdampak bahwa mereka beroperasinya hanya 52% saja, 52%, konstruksi 44%, dan jasa pendidikan 37%. Nah, sedangkan yang berdampak penurunan pendapatan bahwa mereka mengatakan tadi yang operasionalnya 65 masih berjalan normal, 35 tidak normal. Yang berdampak itu tadi dari sektor itu yang betul sekali untuk operasional. Tapi dari sisi pendapatan mengatakan bahwa dari 954 itu untuk Provinsi Lampung berdasarkan pengakuan dari pelaku usaha mengatakan 82,81%, 83% perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Yang paling terdampak adalah sektor yang benar-benar pendapatnya real estate. Terus pengadaan listrik dan gas, real estate 53%, lalu pengadaan listriknya 61%, dan jasa pendidikan 69%. Jadi itu secara yang paling terendah. Tapi secara rata-rata maka 83% mengalami penurunan pendapatan untuk pelaku usaha di Provinsi Lampung berdasarkan pengakuan dari proses. Iya, di lapangan yang kita olah untuk tingkat provinsi. Bisa jadi gambaran nih untuk semuanya bahwa kondisi kita tetap stabil sih kalau dibilang 65% tadi Pak ya. Ya, 35% yang beroperasi, tapi yang pendapatannya 83%. Jadi untuk sisi pendapatannya sangat-sangat terdampak dari berbagai aspek dari Pak Faisal tadi. Jadi gambaran ini sejalan dengan ketika kita melakukan wawancara Pak. Di sini memang banyak suatu usaha yang begitu terdampak, pendapatannya menurun drastis, nggak cuma dari yang perdagangan, bahkan kemarin kita baru wawancara rekor artis pun terdampak Pak. Oh iya. Iya. Oke. Sangat menarik ya obrolan kita ini, mudah-mudahan membuka cakrawala bersama terkait ragam kondisi yang ada di Lampung berdasarkan data dari BPS Lampung sendiri. Satu hal positif nih Pak, di luar kondisi dampak pandemi tadi, kita merilis data juga dari BPS bahwa perekonomian Lampung tetap menggeliat. Mengacu data BPS Lampung, ini saya beberkan datanya terlebih dahulu. Mengacu data BPS Lampung yang rilis awal Oktober lalu, neraca perdagangan Lampung dari Januari sampai Agustus surplus cukup besar, 975,7 juta dolar atau setara 14,1 triliun. Ini makna dari surplus neraca perdagangan itu seperti apa? Kegiatan perekonomian kan banyak komponennya. Bahwa perekonomian itu bergerak dari sektor ekspor, impor, juga dari konsumsi masyarakat, ya.
lalu juga ada komponen-komponen lain. Atau kalau dari sektor lapangan usaha kita bisa lihat sektor pertanian, sektor macam-macam, artinya itu yang membentuk atau kegiatan perekonomian yang terjadi di suatu wilayah. Ya, kita memang bersyukur dengan pandemi ini ekspor kita, kinerja ekspor perdagangan luar negeri kita masih bagus.